Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 528 yang mana hadis ini membahas tentang larangan Rasulullah SAW untuk makan dan minum menggunakan bejana, piring dan cangkir yang terbuat dari emas dan perak, yang mana nanti akan kita bahas di sini secara runut ya, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahabi wal fiddati wa an naqula fiha wa an lubsil harira wa dibaji wa an najlisa alaihi, rawahul Bukhari. Wa an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas beliau, qala, telah berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an-nasroba, untuk meminum fi aniyati dhahabi wal fiddati, pada bejana yang terbuat dari emas dan perak, wa na'kula fiha, dan juga dilarang kita memakan pada bejana yang terbuat dari emas dan perak, wa an lubsil harir, dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita memakai sutra yang tipis ya, memakai sutra di sini, wadibaji, sutra yang tipis dan juga sutra yang tebal, wa najlisa alaihi, dan juga duduk di atas sutra yang tipis dan yang tebal, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi ya, bejana, kalau mungkin teman-teman yang nggak tahu ya, kalau misalkan apapun bejananya tuh, misalkan rantang, piring, kemudian apalagi cangkir, habis itu wajan dan lain sebagainya, itu tidak boleh ya, itu haram hukumnya. Kita menggunakan bejana tersebut untuk makan dan minum, masak apalagi kayak gitu kan, itu yang terbuat dari emas dan perak. Wa an lubsil harir, begitu juga Rasulullah melarang kita untuk menggunakan memakai sutra yang tipis, wadibaji, dan yang tebal. Kalau misalkan memakai sutra yang tipis dan yang tebal itu dilarang, bagaimana kalau misalkan kita untuk permadani, itu boleh apa enggak? Nah, di sini juga wa anna jalisa alaihi, serta duduk dengan kain yang terbuat sutra yang tipis ataupun yang tebal juga itu tidak boleh. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadisnya itu sahih ya. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa penjelasan lanjutnya di makna keseluruhan dan analisis hafat dan fikih hadisnya. Diharamkan memakai kain sutra yang murni bagi kaum laki-laki yang sudah baligh ya.
Rasulullah SAW pernah menerima hadiah sebuah baju dari Sutra, lalu para sahabat memegang-megangnya sambil merasa takjub. Kemudian Rasulullah SAW bertanya di sini ya, apakah kalian mengagumi kain Sutra ini? Sahabat Rasulullah SAW di sini menjawab, iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sapu tangan Sa'ad ibnu Mu'az dalam surga lebih baik daripada ini. Sapu tangan Sa'ad ibnu Mu'az di sini jauh lebih baik daripada ini. Ya, jadi walaupun itu bagus ya, harganya mahal di zaman itu, sampai para sahabat itu takjub dengan kain sutra tersebut, tapi kata Rasulullah SAW, sapu tangan Sa'ad ibnu Mu'az di sini yang ya memang untuk dia pakai bekerja apa segala macam, itu jauh lebih baik daripada kain yang mahal. Tuh ya. Peristiwa yang melatar belakangi pengetengahan hadis yang bersumber dari Hudzaifah ialah ketika beliau berada di Madain, ibu kota kerajaan Persia, yang mana di sini ia meminta minum. Lalu datanglah pemimpin kaum membawa sebuah tempat yang terbuat dari perak dan berisi air. Tetapi Hudzaifah membuang tempat tersebut berikut airnya. Kemudian ia berkata kepada hadirin yang merasa keheranan dengan perbuatannya tersebut, tidak sekali-kali aku membuangnya, melainkan karena aku telah berkali-kali melarangnya dengan cara yang lebih baik, agar jangan menyuguhkan minuman dengan tempat yang terbuat dari perak. Namun ternyata ia tidak mau mentaatinya. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memakai sutra tipis dan tebal serta makan dengan memakai tempat yang terbuat dari perak, karena sesungguhnya barang-barang tersebut biasa digunakan oleh orang-orang kafir di dunia. Maka bedakanlah kalian dengan mereka. Niscaya barang-barang tersebut untuk kalian nanti di akhirat. Jadi yang namanya ini kejadiannya pada saat Hudzaifah disuguhkan minuman yang terbuat dari perak ya, yang tempatnya itu terbuat dari perak di sini. Yang mana di sini Abu Hudzaifah ini sudah berkali-kali melarang kepada mereka itu untuk membuat bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tapi tetap aja dengan cara yang halus mereka tidak mau mentaati, sampai akhirnya dengan cara yang kasar kayak gitu. Yang mana ini tidak boleh dilakukan oleh orang muslim. Yang mana kalau misalkan kita meminum air dari bejana emas dan perak, itu sama halnya kita memasukkan api neraka kita ke dalam kerongkongan seperti itu. Dikiaskan dengan tempat yang digunakan untuk makanan minum, yaitu tempat minyak wangi dan celak, mata, itu juga nggak boleh. Atau misalkan rinjing wajan begitu, itu juga nggak boleh. Nah, Rasulullah SAW di sini an-nahyu artinya adalah melarang melakukan sesuatu. Larangan melakukan sesuatu. Larangan ini menunjukkan makna haram. Di sini bentuknya jamak dari lafaz inaun, berarti wadah, baik yang besar maupun yang kecil, dalam bentuk apapun. Ya, wadah di sini ya wadah untuk memasak atau merebus, itu sama saja. Dibaj di sini pakaian yang terbuat dari abrasim Persia yang artinya sutra. Sutra yang tipis namanya sundus, sedangkan sutra yang tebas namanya istibrak.
Kain sutra yang ada di negeri Arab kala itu didatangkan dari negeri Persia. Bentuk zamannya adalah dababij itu, dan dababij. Yang mana kalau kain sutra ini memang didatangkan memang khusus dari Persia. Kala itu ya memang Arab itu diapit dengan dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Romawi dan Persia. Itu ya. Haram makanan minum dengan memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak bagi kaum laki-laki dan wanita. Lain halnya jika dijadikan perhiasan bagi kaum wanita, sehingga emas dan perak dihalalkan bagi mereka. Jadi kalau yang namanya wanita menggunakan emas dan perak, kemudian pakainya sutra, itu tidak ada masalah ya. Itu halal bagi mereka. Kemudian yang kedua, laki-laki haram memakai kain sutra. Jumhur ulama mengharamkan kaum laki-laki duduk di atas hamparan kain sutra, karena berlandaskan sebuah hadis yang mengatakan nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an lubsil harira wa dibaji wa najlis alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kaum laki-laki memakai kain sutra yang tipis dan tebal, serta melarang kami untuk duduk di atasnya. Tetapi di sini Imam Abu Hanifah memperbolehkan kaum laki-laki duduk di atasnya. Ia menyanggah pendapat jumhur ulama di sini bahwa lafaz naha tidak menunjukkan makna haram secara jelas, atau larang tersebut ditujukan kepada gabungan antara memakai dan mendudukinya. Bukan hanya ditujukan kepada mendudukinya semata-mata. Mengenai memegang kain sutra, memperjualbelikan dan memanfaatkannya itu tidak diharamkan. Jadi kalau misalkan memakai memakai kain sutra itu memang Imam Abu Hanifah itu sama pandangannya, yaitu tetap haram. Tetapi di sini Imam Abu Hanifah memperbolehkan kaum laki-laki itu duduk di atas kain sutra di situ ya. Di situ apapun yang terbuat dari sutra kita dudukin, kita perjualbelikan atau kita manfaatkan, itu tidak haram, kecuali kita menggunakan pakaian, itu semua haram hukumnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya di kitab ini, Kitab Bulughul Maram beserta syarahnya ini, tidak sesuai dengan interpretasi teman-teman semuanya, atau mungkin ada kata-kata saya yang menyakiti atau menyinggung hati teman-teman. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.